Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, statusnya sama, tanpa perbedaan kasta, dimanapun dan kapanpun berada. Semoga senantiasa diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, keberkahan, kesehatan, kelimpahan rezeki, berkah melimpah untuk bekal ibadah, diberikan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan kehidupan yang istiqomah, di akhir nanti diberikan oleh Allah status husnul khotimah, dan setelah itu masuk ke dalam radiyatan mardiyah, di jannahnya Allah fid dunya hattal akhirah. Pada kesempatan malam hari ini, sesuai yang pernah kami sampaikan, kita akan membahas tentang buku kecil yang ditulis oleh Tubagus Muhammad Nur Fadil Satya SOS MA tentang jejak rekam oknum Balawi yang ada di Indonesia. Tidak spesifik saya sampaikan materi yang ada di dalam buku ini, ya mestinya ada tambahan-tambahan dari saya pribadi. Jadi kita tidak boleh untuk menyepelekan informasi sekecil apapun. Orang dikatakan ilmuwan, banyak ilmunya itu jika dia tidak pernah menganggap remeh atau sepele ilmu atau informasi yang kecil ataupun sedikit. Kelihatannya tidak wah gitu ya, tidak wow, tapi bagi orang yang demen ilmu ya, ilmuwan yang banyak wawasan keilmuannya, dia akan tetap menggunakan atau memperhatikan informasi sekecil apapun, karena suatu saat jika itu dikumpulkan, ya ilmu-ilmu kecil itu akan menjadi besar. Begitu juga seorang hartawan itu tidak akan pernah menyepelekan nominal berapapun rupiah atau dolar, karena jika terkumpul banyak ya akan menjadi banyak. Ketika orang dagang ya, meracang atau dagang apapun itu pasti untung 50 rupiah, 100 rupiah itu dihitung, tapi kali ya, kali berapa ya. Itu namanya ilmuwan dan hartawan. Bagi orang yang suka menyepelekan hal-hal kecil ya, dia tidak akan bisa menjadi besar, karena orang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyepelekan informasi, walaupun informasi itu berasal dari saya yang kecil ini. Jadi isma' wa ati' walau min Abdul Habasi, kalau toh ada yang benar informasi yang saya sampaikan, ya taatilah, kita taati bersama. Kalau ada yang salah ya boleh dikritik bersama. Undur maqol wala tandur manqol. Jadi lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat saya yang mengucapkan. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, beliau Tubagus ya, beliau adalah seorang keturunan dari Kesultanan Banten ya, Tubagus ini. Jadi beliau termasuk juga ada darah dari Syarif Hidayatullah. Berarti bila dirunut ya ke Al-Hasani bin Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau termasuk dzurriyyah Rasulullah ya, jika di cross check silsilah keturunan beliau. Beliau mengarang dan menulis buku ini banyak mengambil materi dari kitab Al-Istizadah. Kitab Al-Istizadah. Beliau tidak hanya mengambil informasi materi dari Al-Istizadah, tapi juga dari informasi-informasi yang lain. Sudah saya pelajari secara rinci
Namun yang saya sampaikan ini ya poin-poinnya saja, nanti nggak cukup waktunya. Sudah kita ketahui dari banyak informasi yang ada di media sosial bahwa keturunan Yaman atau imigran Yaman yang datang ke Indonesia ini dimulai sejak abad 19 atau tahun 1800-an. Secara bergelombang, secara bertahap, karena memang desas-desus di Nusantara ini menjanjikan seperti surga, beda dengan Yaman yang penuh dengan gurun, gunung-gunung, ya. Jadi tidak ada kesuburan, ada tapi di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau di Indonesia ini semua rata-rata tempatnya subur, makmur. Apalagi pada waktu itu memang diajangi ombo oleh kolonial Belanda. Kedatangan imigran Yaman ke Nusantara. Jadi mulai dari tahun 1800-an secara bertahap. Terus gelar Habib. Habib adalah gelar ulama dari golongan keluarga Ba'alawi. Sudah kita kenal dan sudah kita bahas. Jadi dulunya itu yang dipanggil Habib itu hanya orang yang berilmu saja. Seiring perkembangan zaman, ya akhirnya semua keturunan Yaman itu dipanggil Habib. Dari Sunda, Jawa, Madura, Melayu, semua dipanggil Habib. Jadi orang-orang awam yang tidak alim sekalipun dari kalangan mereka dipanggil dengan panggilan Habib. Kedatangan keluarga Ba'alawi secara besar-besaran adalah untuk bekerja. Jadi mereka bukan untuk berdakwah. Jadi jika Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, kami dan datuk-datuk kami datang ke Nusantara ini untuk mencetak kiai. Bohong. Bohong. Sebelum imigran Yaman datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, Wali Songo itu sudah mengislamkan Nusantara. Sudah banyak kiai, sudah banyak yang mencetak kiai di sini. Jadi bukan mencetak kiai. Kalau toh ada yang mencetak kiai, itu hanya sebagian kecil saja. Tujuannya bukan mencetak kiai Nusantara, tapi mendamaikan antar sesama imigran Yaman yang bertikai, rebutan berkat. Mereka memang sukanya begitu. Karakteristiknya itu buruk, akhlak yang paling buruk. Di dalam kitab Asli Zadah itu menerangkan bahwa karakter imigran Yaman di Indonesia itu memalukan, memilukan, gegeran. Goro-goro kawin geger, kafaah itu geger. Jadi mereka sebagai TKY, tenaga kerja Yaman yang bekerja untuk Belanda kafir penjajah. Jadi tidak heran jika Belanda yang dulunya menempatkan imigran Yaman dan Cina Tionghoa warga negara kelas 2. Satu, Belanda kelas 1, jadi paling elit lah ya. Terus nomor 2, imigran dari Yaman atau keturunan Arab, keturunan Cina, sebagian keturunan India, itu mereka Bandoro. Sedangkan warga Indonesia atau Nusantara pribumi, warga keturunan kasta ketiga, paling rendah. Sebenarnya saya ini menyampaikan pribumi atau tidak pribumi itu saya sebenarnya itu kikuk. Karena memang sebenarnya tidak boleh secara vulgar menyampaikan pribumi dan non pribumi, tidak. Karena apa? Ini saking kebangetannya, gitu. Saking keterlaluannya para Habib dan keturunan Arab Yaman itu menganggap bahwa Nusantara ini melebihi makhluk yang paling rendah sekalipun. Sehingga saya menyampaikan ini, menyampaikan pribumi ayo bangkit. Semuanya warga negara Indonesia, sama sebenarnya, punya hak dan kewajiban yang sama. Cuma mereka itu loh yang rasis itu. Jadi kalau saya misalkan dituduh rasis, ya ada penyebabnya. Tabur tuai, sebab akibat. Jadi mereka TKY, tenaga kerja Yaman, ya datang
ke Nusantara ini untuk bekerja kepada orang kafir Belanda. Karena kenapa kok tidak mengambil tenaga kerja sendiri dari orang-orang pribumi? Karena Belanda menganggap bahwa pribumi ini orang yang berbahaya, benci dengan Belanda. Terus badannya juga kecil-kecil dan lemah, itu katanya orang Belanda kan gitu. Maka Belanda mencari tenaga kerja dari negara-negara miskin yang badannya kuat. Yang diincar adalah India, Bangladesh, dan Yaman. Yang diincar. Akhirnya Belanda pun memilih Yaman dengan pertimbangan bahwa orang Indonesia yang mayoritas Muslim pasti akan menghormati orang Arab, sehingga tidak akan terjadi konflik antara pribumi dan tenaga kerja Yaman. Jadi dipilihlah yang dari Yaman. Bangladesh, India juga keker-keker, mereka kan ya negaranya negara miskin ya. Ingat kita akan agresi Belanda yang pada waktu Jenderal Malabi bersama dengan Nica Sekutu masuk ke Surabaya itu, mereka akan membawa tentara bayaran Gurkha. Dari mana ya? Dari India, Bangladesh, Pakistan itu. Di tentara bayaran. Jadi tradisi Belanda itu masih ditiru dalam menjajah orang-orang Nusantara ini oleh para Habib dengan menganggap bahwa orang Islam Indonesia atau pribumi ini seperti anjing. Jadi ada sejarahnya, ada silsilah sejarahnya kenapa kok para Habib sampai sekarang ini masih memiliki mindset menganggap bahwa orang-orang pribumi itu rendah seperti anjing. Ada sejarahnya memang. Dulu pada waktu Belanda berkuasa, setiap tempat-tempat pertemuan fasilitas umum itu ada tulisan verboden for Honden and Inlander, dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Jadi pribumi itu disejajarkan dengan anjing. Sampai gilone kayak gitu. Jadi di kolam-kolam renang, tempat-tempat pertemuan, pesta-pesta itu ada tulisan begitu, verboden for Honden and Inlander. Gila. Jadi 100 tahun lebih yang lalu, sekarang ini ditiru oleh para Habib. Jadi jika Habib mengucapkan kata-kata anjing, babi, anjing, itu memang ada sejarahnya. Terulang kembali, sejarah akan terulang terus. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun akan terulang terus. Jadi begitu rendahnya kita, itu rendahnya. Oleh sebab itu kenapa kok saya mengangkat isu 20 Mei 2023 kemarin itu dengan kebangkitan pribumi nasional, ya supaya apa? Kita ini semua sadar. Tujuan Belanda mendatangkan TKY ya dari Yaman itu supaya memang orang Indonesia ini takluk, sungkan, podo-podo Islami. Yang akhirnya malah justru kita ditipu oleh mereka habis-habisan. Ditipu dengan dalih keturunan Nabi, ya kan, mengaku-ngaku keturunan Nabi, harus menghormati saya, kalau tidak menghormati saya ini dzurriyyah Rasul, saya ini ahlul bait, saya ini cucu Nabi. Nah, doktrin semua, dibodohi semua sampai sekarang ini. Kapan kita akan bangkit? Kalau tidak dimulai dari sekarang, abad 21 ini. Oleh sebab itu, saya berjuang bukan untuk saya, untuk saudara-saudara saya semua. Anggaplah saya ini sebagai Pangeran Sambernyawa atau Pangeran Diponegoro lah, yang bangkit melawan penindasan dan penjajahan. Apalagi sekarang ini penjajahan mengatasnamakan agama, karena agama itu oleh ruang lingkupnya itu banyak yang tidak menggunakan akal sehat, mayoritas menggunakan otak kecil, alam bawah sadar, sehingga kita ini masih belum sadar sampai sekarang. Jadi kalau ada muhibin yang sampai hulu,
sampai berlebihan menyanjung para habib, tolong sadar mulai sekarang. Sadarlah. Bangkitlah. Kalian itu masih tergendam, masih dihipnotis. Ya, masih dihipnotis. Berikutnya setelah rombongan TKI datang ke Indonesia, pribumi benar-benar menerima mereka. Ini saking baiknya. Orang-orang pribumi itu mengamalkan sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah itu. Rombongan itu tidak terlalu banyak. Jadi mereka bekerja di pabrik, tukang kebun, kurir, dan mendapatkan gaji yang besar bila dikurskan ke uang Yaman. Tidak lama kemudian mereka membangun rumah-rumah yang bagus di Yaman sana. Keluarga mereka pun mendapat kiriman. Ibaratnya kalau sekarang ya kita ini mengirim tenaga kerja ke Arab Saudi, ke Uni Emirat, ke Abu Dhabi, Qatar gitu. Terus ngirim uang ke sini, kita bangun rumah, beli properti gitu. Ke Korea, ke Malaysia, ke Taiwan ya, kalau sekarang di sini. Jadi cerita ini bisa dibaca selengkapnya di kitab Al-Istizadah min Abarissadah karangan Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Jadi yang ngarang ini Ba'alawi sendiri, kitab As-Segaf, kitab Al-Istizadah itu. Jadi saking terkenalnya bahwa Indonesia khususnya Jawa adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda kafir, penjajah dengan gaji tinggi. Sampai-sampai di Yaman itu ada syair terkenal dan biasa dinyanyikan untuk meninabobokan anak. Penyairnya bernama Muhsin bin Alwi As-Segaf. Syair itu berbunyi, min tarokru'in wasyabin qalu lahu izam li Jawa. Hata dunya na'rus laka wa nulqi harawah. Jadi ini syair. Kalau kita dulu ya ketika mau menidurkan anak kita, nina bubu seperti itu. Tapi di sana itu nyanyiannya tidak nina bubu, tapi ayo pemuda-pemuda nanti nak, kalau kamu sudah besar, ayo kerja ke Jawa. Kamu akan menjadi orang sukses nanti. Jadi menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa untuk bekerja supaya dapat uang banyak dan bisa cepat menikah. Di dalam kitab Al-Istizadah bahkan dijelaskan bahwa imigran Yaman itu termasuk Ba'alawi, gajinya mahal. Jadi mahal memang, bayar mahal. Jadi bahkan kitab ini juga menyebutkan bahwa gaji Habib Utsman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda di bidang keagamaan dengan jabatan Mufti Batavia adalah 600 gulden. Ini pertama. 1 gulden itu Rp77.000 kalau sekarang. Jadi kalau 600 kali 77.000 yang jangan kalikan aja. Hampir 6 juta kalau sekarang. Belum tambahan lain-lain. Karena kalau Snogogronya itu gajinya 1.200 gulden kali 77.000. 1 guldennya Rp77.000. Jadi jabatan Mufti Betawi itu adalah atas pemberian Belanda, bukan pemberian ulama-ulama pribumi. Bahkan fatwa Habib Utsman bin Yahya terkadang berseberangan dengan fatwa ulama pribumi sehingga beliau sering berpolemik dengan ulama pribumi. Termasuk ketika beliau mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Saya punya filenya, saya punya teks doanya, doa yang dibaca oleh Habib Utsman bin Yahya untuk Ratu Wilhelmina, mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Juga ketika beliau menentang seruan jihad melawan Belanda yang dikumandangkan oleh ulama pribumi Banten. Jadi ketika ada pribumi yang melawan pemerintah Belanda itu selalu dilawan oleh Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa haram, ekstremis, pemberontak. Jadi ada Geger Cilegon 1888, termasuk perang paling lama di Nusantara itu perang Aceh. Itu Snogogronya juga mengandalkan fatwa dari Habib Utsman bin Yahya. Jadi kalau ada yang membela mati-matian atas perjuangan jasa-jasa Habib Utsman bin Yahya, itu berarti dari golongan Ba'alawi sendiri. Ya wajar memang golongan mereka, tapi itulah kebenaran. Versi siapa? Kalau versi Indonesia, Habib Utsman bin Yahya adalah pengkhianat, penjilat. Tapi kalau versi Ba'alawi, ya pahlawan, pejuang. Berbeda dengan orang Cina, kedatangan imigran Yaman di Indonesia karena didatangkan oleh Belanda. Kalau orang Cina itu memang datang sendiri, sehingga orang Cina hampir semuanya berdagang atau bekerja kepada sesama orang Cina. Kalau orang Cina itu datang ke Indonesia sudah lama, sebelum Majapahit itu Cina sudah ada, sudah banyak berada di Nusantara ini.
Namun keduanya, imigran Yaman dan Cina, mendapat tempat sosial yang tinggi dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka menjadi warga kelas 2 setelah Belanda. Belanda, Cina, Yaman, Arab, lalu kelas 3, status sosialnya paling rendah yaitu orang-orang pribumi. Jadi andai imigran Yaman itu peka terhadap pribumi yang sesama muslim, niscaya mereka akan menolak tegas dengan status sosial yang diberikan Belanda itu. Mereka akan turun ke kelas 3 bersama pribumi. Ya karena memang mereka datang ke sini, ke Nusantara ya untuk mencari uang. Jadi masalah penderitaan masyarakat Nusantara ini yang nggak mau tahu. Awalnya semua imigran Yaman, baik Ba'alawi dan non-Ba'alawi, hidup rukun sesama imigran. Bahkan mazhab mereka pun sama seperti yang dibawa dari Yaman. Sampai kemudian Ba'alawi dan non-Ba'alawi bermusuhan sengit. Permusuhan itu membuat non-Ba'alawi pindah haluan mengarah ke mazhab Wahabi demi untuk berbeda dari Ba'alawi. Konflik mereka ini akan saya ceritakan di bawah ini nanti. Jadi mereka gegeran di negeri kita ini, nggak tahu malu. Ya sampai sekarang ya masih, tapi nggak terlalu sepanas dulu. Kalau dulu kan memang mereka itu arogan, sesama imigran itu mereka bertengkar, bermusuhan, saling misui satu sama lain. Kedatangan ulama Ba'alawi ke Indonesia. Di dalam kitab Al-Istizadah disebutkan bahwa setelah keluarga Ba'alawi berbondong-bondong menjadi TKI, tenaga kerja Yaman di Indonesia, sesepuh habaib di Yaman marah dan melarang mereka untuk menjadi TKI semua. Karena rata-rata yang datang ke Indonesia kemudian menikah dan tidak kembali ke Yaman, nanti menikah di sini. Oleh sebab itu kita dinamakan akhwal. Akhwal itu ya anak mbok D, anak bibi. Mereka disuruh untuk bertahan di negeri leluhur walaupun hidup miskin. Namun, himbauan dan kemarahan sesepuh habaib itu tidak digubris oleh jamaah Ba'alawi. Mereka tetap pergi ke Indonesia sehingga lebih dari setengah keluarga Ba'alawi meninggalkan kampung halamannya. Jadi, separuhnya di sini, separuhnya di sana. Jadi, jumlah Ba'alawi yang hijrah ke Indonesia lebih banyak dari Ba'alawi yang di Hadramaut, Yaman. Akhirnya, ulama dari kalangan Habib mulai ada yang datang ke Indonesia. Jadi, yang datang ke sini ada yang menjadi ulama. Tujuannya bukan untuk mencetak kiai seperti yang disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf. Ya, untuk berdakwah di kalangan mereka sendiri. Sama dengan kalau para transmigran ya, dari Madura yang ke Pontianak, ya ke Sambas, ke Sampit, ya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, ya Nunu Andas di Jazirah Borneo, ya itu mereka dari Madura juga mengirim ustadz dan kiai untuk kalangan mereka sendiri. Jadi Habib jenis ini memang datang ke Indonesia sebagai ulama dan untuk berdakwah. Dan tentu saja jumlah mereka tidak banyak kalau dibandingkan dengan Ba'alawi yang datang di negeri ini sebagai TKY, tenaga kerja Yaman. Di antara mereka itu ada Habib Ali Kuitang. Nah, ini yang dulu pertama kali termasuk mendukung berdirinya Nahdlatul Ulama, Habib Ali Kuitang, Habib Soleh Tanggul Jember, ya, yang kemarin di Kholi itu. Jadi tidak banyak yang dari kalangan ulama. Di antara Ba'alawi yang datang sebagai TKI ada yang baik dan peduli pada pribumi. Misalnya ayah Habib Rizik Syihab. Tadi bapaknya Habib Rizik Syihab ini termasuk orang baik, itu seorang kurir. Beliau bapaknya Habib Rizik Syihab itu seorang kurir Belanda, kurir obat-obatan, tapi beliau sakno ndelok pribumi sing lara itu akhirnya duwei obat gitu. Tapi ketahuan akhirnya ditembak tapi nggak sampai mati oleh Belanda. Jadi misalkan kalau kita lihat ya Habib Rizik itu masih bela pribumi sampai sekarang ini ya mungkin meniru bapaknya, masih baik lah, masih peduli dengan pribumi. Ya cuma semuanya ada kelebihan ada kekurangan. Lah Habib Rizik itu termasuk cucu menantu dari Habib Utsman bin Yahya. Syarifah Fadlun, istri Habib Rizik itu cucunya Mufti Batavia itu. Jadi beliau Habib Rizik selalu membela ya simbah menantu ya. Jadi simbah mertua. Jadi memang ada jasanya memang. Tapi tidak semuanya. Mayoritas mereka kaum Ba'alawi itu tidak peduli dengan penderitaan orang-orang Nusantara, umat Islam khususnya.
Rabithah Alawiyah. Setelah imigran Yaman mulai banyak di Indonesia, mereka pun merasa perlu wadah untuk tempat bermusyawarah. Jadi setelah banyak yang datang di sini berkembang biak, punya anak, mulai cucu, akhirnya perlu suatu wadah untuk sharing, ya, berbagi informasi, keluh kesah, ya, antar sesama mereka sendiri. Dulunya bukan lembaga pencatat nasab. Rabithah Alawiyah itu kalau sekarang ini ya apa ya, paguyuban gitu loh, paguyuban sesama, misalkan merantau di Papua, paguyuban orang Jawa yang merantau ke sana. Jadi dulunya itu bukan pencatat nasab, hanya jenis perkumpulan biasa. Karena semakin banyak orang-orang Yaman yang ada di Nusantara, kalau tidak ada wadah organisasi untuk berkumpul ya seperti itu, maka nanti kacau malah gitu. Ya, akhirnya menjadi konflik. Walaupun sudah didikannya Rabithah Alawiyah, tetap konflik terus. Konflik gara-gara Mufti Batavia Habib Usman bin Yahya menfatwakan bahwa syarifah tidak boleh menikah dengan non syarifah itu. Padahal mbahnya yang ngarang kitab Al-Istizadah, ya, termasuk Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, itu memperbolehkan antara syarifah dengan non syarifah menikah, itu boleh. Cuma Habib Usman bin Yahya aja ini, ya, akhirnya terus gontok-gontokan terus antar sesama mereka sendiri, akhirnya gue kiran terus. Rabithah Alawiyah itu dulunya Jamiat Khair, karena ada yang tidak setuju dengan nama Alawiyah, karena tidak semuanya berasal dari Ba'alawi, marga keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah. Akhirnya fatwa dari ulama besar Yaman, yaitu Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang merupakan mufti Hadramaut, yang menetapkan pernikahan itu sah. Ya, Habib Abdurrahman ini adalah kakek dari Habib Muhsin As-Segaf yang menulis kitab Al-Istizadah. Jadi saling misuh. Tidak terima dengan fatwa itu, akhirnya mereka Jamiat Khair atau Rabithah Alawiyah mengutus untuk mencari ulama lain yang sesuai dengan selera mereka. Ya, kalau sekarang itu ya nggak terima dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tidak terima dengan kitab Tahdzibul Ansab, tidak terima dengan kitab Sirrus Silsilah, kitab Al-Majdi, kitab Al-Fakhri, ya, kitab Umdatut Thalib, Tuhfatut Thalib, nggak terima. Ya, cari kitab yang lain. Akhirnya mendatangkanlah ulama dari Mekah yang bernama Ahmad Surkati. Ahmad Surkati ini pun akhirnya dibenci oleh mereka gara-gara netral. Padahal sebenarnya jasa Ahmad Surkati untuk mendamaikan Rabithah Alawiyah dengan non Ba'alawi, yang akhirnya menjadi Al-Irsyad, itu pecah Al-Irsyad dengan Rabithah Alawiyah, ya, pecah menjadi dua. Itu atas jasa Ahmad Surkati dari Sudan. Ya, karena Ahmad Surkati bukan Ba'alawi, bukan Duriyah Rasul, ya seorang ulama alamah biasa, akhirnya kaum Ba'alawi tidak mau menerima. Padahal Syekh Ahmad Surkati itu termasuk ya guru agamanya Soekarno, ya, Pak Karno. Jadi ini intinya seperti itu. Jadi Syekh Ahmad Surkati sampai sekarang dimakamkan di Karet Bifak tanpa nisannya itu tidak ditulisi dengan tulisan yang agung. Memang beliau ikhlas berdakwah, berjuang di Indonesia untuk mencerdaskan masyarakat Nusantara yang cerdas. Sayangnya belum sempat Indonesia merdeka. 1945, 1942 beliau meninggal. Pak Karno juga melayat, almarhum. Jadi sampai sekarang makamnya tidak mau diagung-agungkan. Beda dengan makamnya Ba'alawi, selalu diagung-agungkan, selalu diziarahi, ditabarui. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mari kita tiru kebaikan, perjuangan, keikhlasan dari Syekh Ahmad Surkati. Walaupun begitu, tetap seandainya tidak ada Jepang
datang ke Indonesia, pertikaian ini akan terus berlangsung. Ya, untungnya Jepang datang. Akhirnya membalikkan fakta sejarah Belanda kalah dalam waktu 2 bulan. Di Jawa hanya waktu 7 hari. Tanggal 1 Jepang mendarat di Banten, Indramayu, dan Kragan Rembang. 7 hari setelahnya Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang. KT kulit kuning, sipit siapa? Jepang. Seandainya tidak ada Jepang, kita ini masih akan dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Yaman, dijajah oleh China. Di Jepang sungguh luar biasa. Demikian, insya Allah kita sambung kembali di waktu yang lain. Demikian singkat yang saya sampaikan ini, semoga padat isinya, jenengan kembangkan sendiri. Kita belajar bersama, tidak ada guru, tidak ada murid, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.